sampah, masalah air bersih, masalah kemacetan, ini belum maksimal dilakukan. Makanya tagline itu siap ke gedung sebelah. PDM dulu itu kan 1 tahun kita mengabdi langsung diangkat jadi pegawai. Tapi di saat juga itu saya minta keluar. Makanya banyak yang heran kenapa ukuran di daerah itu kalau sukses itu kalau kita pakai baju PNS. Kalau kau hanya menyampaikan aspirasi pedagang sama saya atau anggota DPR yang lain, belum tentu maksimal diperjuangkan. Makanya katanya harus kalau mau bagus kita harus ada lingkup penentu kebijakan supaya saudara-saudara pedagang itu kalau umpamanya PSP tidak usah mereka tutup kios atau ke permohonan wali kota atau DPR, cukup kita saja yang suarakan. Masuk akal betul juga nih. Makanya sempat dipertanyakan kenapa PKS tidak mendukung kader karena perebutan kursi kemarin. Yang menjadi pertanyaan, kita berdua ini kan kader dua-duanya, dan kita sudah bersepakat bahwa siapapun yang diusung partai, kalau umpamanya saudara saya umpamanya diusung, maka saya tidak maju. Demikian juga sebaliknya. Selama ini kan kita bersama 35 anggota DPR bisa kita membangun sendiri, kita kolaborasi yang sama. Bagaimana hanya tinggal tidak di ruang sebelah untuk membicarakan itu dan menyelesaikan. Saya rasa tidak ada yang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Kopi Cerita. Jadi hari ini Aswar kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang akan berbagi kisahnya. Ini beliau juga merupakan salah satu tokoh politik yang ada di Kota Kendari, dan beliau juga akan berbagi cerita di sini. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Subhan ST. Bagaimana kabarnya Pak? Ya baik. Alhamdulillah baik Pak. Astor dia mengucapkan terima kasih karena Bapak juga sudah hadir di sini. Mungkin posisinya Bapak ini lagi sibuknya sekarang ya. Oh iya. Bagaimana keadaan Kota Kendari Pak saat ini? Saya baik-baik, cuaca juga bagus ya. Tapi ada Pak tagline-nya Bapak yang saya dengar ini, yang saya baca juga, sempat juga lihat di beberapa ruas-ruas jalan, siap ke gedung sebelah. Oh iya. Selalu berarti ada rencana nih Pak ya. Ya, jadi memang tagline itu sengaja saya buat karena memang saya sudah hampir 10 tahun di DPRD Kota, yang selama ini menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, menyampaikan masalahnya, dan di situ juga kita mencari solusi, menggodok apa sebenarnya yang menjadi persoalan dan solusi dari semua permasalahan kota ini. Oh iya Pak. Makanya terkena sudah banyak rekomendasi, banyak hasil rapat kerja kesimpulan, termasuk ya harapan-harapan DPR di setiap penanganan fraksi ataupun juga masukan kepada pemerintah kota terhadap persoalan banjir, masalah sampah, masalah air bersih, masalah kemacetan, masalah bagaimana masyarakat kita bisa mendapatkan pendidikan layak, pembangunan SDM dan lain sebagainya, termasuk dari terang. Tapi kan ini banyak yang sudah kita rekomendasikan di laporan pertanggungjawaban LKPJ wali kota, tapi ini tidak belum maksimal dilaksanakan. Oh iya. Apalagi kita DPR sifatnya ya mereka pemerintah kota mengajukan APBD, kita membahas menetapkan menjadi perda. Setelah itu ya pemerintah kota ada kewenangannya melaksanakan itu, dan kita ada yang fungsi pengawasan kita mengawasi. Tapi saya rasa ini belum maksimal dilakukan. Makanya tagline itu siap ke gedung sebelah. Artinya kalau di gedung sebelah kita bisa memulai dari perencanaan. Kita bisa merencanakan semua persoalan kota ini, bagaimana merencanakan penyelesaian banjir, bagaimana merencanakan atau berkomunikasi dengan pihak-pihak untuk penyelesaian air bersih, sampah, termasuk ya persoalan-persoalan. Saya rasa ini juga menjadi bagian dari semangat saya untuk pindah ke sebelah. Intinya kalau di gedung sebelah kita bisa memulai semuanya dari perencanaan. Oh, jadi apa yang belum terjangkau di sekarang mungkin bisa didapat di sebelah ya. Oke. Tapi kalau Pak sekarang kan sudah 5 tahun Bapak menjabat ya? Kurang lebih 5 tahun untuk Ketua DPRD. Ketua DPR hampir 5 tahun. Kurang 26 sudah hampir 5 tahun. Dan DPR sudah di 2 periode hampir 10 tahun.
Jadi 10 tahun di DPRD kota, 5 tahun jadi ketua DPRD, sekarang terpilih lagi ya kalau tidak salah. Ya, terpilih lagi untuk periode Sisa pelantikan ini Pak. 2029. Oke, ada yang belum tercapai Pak. Masih banyak lah. Masih Namanya banyak, pembangunan itu masih belum tercapai. Tinggal bagaimana kita berinovasi, bagaimana menyelesaikan persoalan, bagaimana memberikan solusi, dan bagaimana mendapatkan motivasi OPD-OPD kita untuk memaksimalkan pendapatan kita, termasuk bagaimana mensinkronkan program pemerintah Kota Kendari, provinsi, dan pemerintah pusat, agar mungkin yang tidak bisa dianggarkan oleh pemerintah Kota Kendari, ya mungkin dengan kolaborasi dengan provinsi atau sudah kita dengan provinsi bisa dilaksanakan provinsi atau coba dengan pemerintah pusat. Saya rasa ini kan menjadi suatu hal yang butuh sinergitas agar apa menjadi harapan pemerintah Kota Kendari terhadap pembangunan yang ada di Kota Kendari ini bisa terselesaikan. Salah satunya saya rasa itu. Iya. Apalagi sekarang kan sudah jelas Pak ya. Berpasangan dengan Ibu Giona. Siap ya. Ada tagline itu kalau tidak salah bersama rakyat Giona. Rakyat bersama Giona. Subuhan bertugas, Kendari berkelas. Ya, Kendari berkelas. Pas itu tagline sangat luar biasa. Tepuk tangan dong. Tapi Pak, di luar dari pembahasan yang terkait tentang politik atau karirnya Bapak di politik, Aswar paling sih yang paling banyak ingin orang tahu mungkin tentang pendidikannya Bapak ini. Apakah Bapak memang besar dan lahir di Kendari atau sejak SD, SMP, SMA atau kuliah? Saya lahir di Go. Di Go itu Buton Tengah. Go itu biasa orang detik gudang uang. Iya. SD-nya di situ, SD. Ya, SD di situ sampai SMP. Ya, setelah itu saya sekolah STM, ya di STM Negeri Raha waktu itu. Oh, dari Butong ke Raha. Ya, ke Raha. Semuanya ke Raha. Semuanya ke Raha. Ya, di Raha. Jadi kita juga tinggal di Raha. Sejak itu, karena kita waktu sekolah pun juga sambil sekolah sambil menjual di pasar baru di Raha. Berarti memang dari kecil sudah di basic untuk menjual jadi pedagang. Karena orang tua kita emang basicnya pedagang. Jadi sejak kita masih kecil, masih SD, orang tua sudah menjual. Jadi dari pasar ke pasar, sehingga berarti Bapak ikut situ juga? Ikut ya. Makanya ya sejak kecil itu kita sudah mulai membantu ibu menjual dari pasar ke pasar, termasuk ya sampai di pasar Lamayo, di Lasihau, apa semua itu boleh. Berarti di pelosok-pelosok desa itu kita langsung ikut orang tua sampai itu? Di kawasan-kawasan di pasar-pasar di mana itu kita kan. Kuliahnya Pak? Kuliah di Universitas Muslim Indonesia. Langsung ke Makassar lagi ya? Jadi ambil jurusan apa di UMI? Teknik mesin. Teknik mesin? Ya. Wow. Tapi dari berbagai jenjang pendidikan yang Bapak lalui, memang juga apa sih yang mengantarkan Bapak bisa kembali atau bermukim di Kota Kendari? Sejak kapan? Tahun berapa itu? Ya, jadi setelah saya selesai kuliah, ya sempat jasa ke Batam. Istilah namanya juga merantau untuk bagaimana mencari. Umur berapa itu Pak? Masih ingat? Tahun 2000. Saya selesai kuliah itu tahun 2000. 2000 bulan awal tahun ya. Makanya dengan semangat bahwa kita ingin merubah nasib, maka kita bagaimana mencari masa depan itu, apalagi setelah di masa perkuliahan itu kita mungkin diperhadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak ideal, maka muncullah semangat itu bahwa ya memang saya harus mempersiapkan diri saya dan saya harus merubah nasib saya agar bisa sukses seperti orang lain yang sudah sukses. Jangan karena persoalan keterbatasan, ya tadinya anak-anak mungkin ya butuhan 1.000 karena tidak ada kita. Iya betul Pak. Termasuk kesukaan-kesukaan kita karena keterbatasan itu tidak bisa kita lakukan, kita mencari yang mana yang murah, tapi kita ingin merubah nasib agar ya kita juga bisa seperti orang lain yang sukses dan bisa membantu orang lain. Itu semangat saya. Berarti waktu ke Batam Pak, fokusnya di sana merantau kerja atau berjualan? Sempat juga kerja, kerja di perusahaan, termasuk membantu keluarga di sana ya. Jadi kan di sana keluarga itu menampung ikan sungai yang berkelas yang diekspor sampai ke luar negeri, dan sempat juga
menggeluti usaha barang bekas yang ada di sana. Kayak TV, UKAS apa semua. Tapi ya semua juga itu menjadi pengalaman kita, dan saya rasa namanya jauh dari orang tua, sempat juga kita mandiri, Pak. Pendapatan kita juga terkadang ya memang kalau makan ya cukup untuk makan, tapi untuk menyimpan tidak ada. Makanya saya berpikir, aduh, kalau begini mendingan kembali ke daerah ini, dekat dengan keluarga. Kalau di sini umpamanya pendapatan kita itu paling tidak sampai di akhir bulan. Sehingga apa yang saya cari sebenarnya? Kalau saya cari makan ya mungkin mendingan pulang kampung. Betul. Sehingga pada saat itu saya putuskan dari Batam, dari Batam Tanjung Pinang kembali ke kampung, ya berkumpul sama keluarga. Kalau di sana mungkin kita bisa makan enak, tapi tidak bisa menyimpan dan menjanjikan kita punya masa depan, mendingan berkumpul keluarga biar kita makan seadanya, tapi kebersamaannya yang ada. Itu ya kita. Makanya pas saya pulang saya masuk mengabdi di PDM. Oh, sempat di PDM juga. Ya, PDM. Jadi sebagai operator mesin waktu itu. Jadi masalah-masalah yang ada di PDM waktu itu, kalau hari besar itu rusak mesin katanya, ternyata bukan rusak mesin, petugasnya ada di bawah-bawah. Dan mereka nanti jam 8 baru datang, pulang jam 4, sementara kita punya mesin dengan kampung itu sekitar 7 kilo. 7 kilo jauhnya? 7 kilo jauhnya, dan untuk mengisi pipa saya itu butuh 2-3 jam. Bagaimana bisa melayani, apalagi ini juga ya apalagi giliran, sehingga saya rasa kebutuhan air bersih tidak terselesaikan. Makanya dengan hadirnya saya menyelesaikan semua itu. Artinya yang tadinya mesin itu beroperasi dari jam 8, jam 9, saya setelah subuh sudah saya on kan, jam 6, jam 7 sudah melayani. Kalaupun juga tadinya jam 4 sore sudah off mesinnya, saya sampai jam 12 malah bersambung 3 ganti pompa, sehingga kebutuhan air bersih dan semua penyakit-penyakit terpenuhi, selesai dengan saya. Tapi kalau dari Buting sempat kerja di PDAM, tahun berapa masuk Kendari, Pak? Pasca saya kan sempat bawa barang-barang hasil dari Batam sampai ke Sulawesi Tengah. Kita bawa juaya namanya kawat bubu itu untuk nelayan. Makanya sempat saya Sulawesi Tengah pas puncak-puncaknya arusnya Sulawesi Tengah waktu itu. Pas saya pulang dari Sulawesi Tengah lewat kapal, ya ceritanya mau malam tahun baru. Malam tahun baru waktu itu. Makanya pas pulang, waduh, kita sempat juga kena sweeping di sana karena membawa yang dari Batam itu. Bukan senjata aja waktu itu, sehingga kita sempat tidak bisa pulang di Raha untuk bertahun baru. Ya terpaksa paginya ke Pasar Baru. Di Pasar Baru pas saya ada keluarga saya mau kunjungi, saya tidak tahu juga istri saya dari Sumur, saya ketemu, ya memang sudah pacaran memang. Berarti Pak ada rencana ke situnya dulu sebenarnya, Kendarinya ya? Iya. Tiba-tiba langsung dapat momen ketemu di sana, ya ngajak malam tahun bersama-sama. Akhirnya ya. Tapi sudah punya hubungan memang sama mamanya dulu. Sudah. Makanya sempat dulu. Ya kita sama-sama profesi pedagang. Ya jadi ketemunya sama-sama berdagang ini? Iya, sama-sama. Enggak, dia memang di Pasar Baru, tapi saya kan sering waktu kuliah dulu di UMI. Biasa kalau liburan itu saya singgah di Kendari, atau pada saat STM Raha dulu, biasa kalau malam tahun baru saya datang tahun baru di sini karena saudara-saudara saya banyak yang kuliah di sini. Jadi ada teman juga. Ya, ada teman. Makanya ketemunya waktu jalan-jalan di Pasar Baru. Tubuhnya benih-benih cinta. Oke. Tapi kalau bicara tentang profesi berdagang pada saat itu, Pak, kenapa bisa langsung sekarang terjun di dunia politik?